sobat muda sekalian, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini kakak tuh mau menceritakan salah satu tokoh yang sangat menginspirasi and plus berhati mulia. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, kakak mau nih minta kalian untuk subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru nantinya. Mungkin kita langsung aja kali ya. Pasti udah pada kepo ya, siapa sih yang bakalan kita perbincangkan ya. Oke. Ayo. Apa ya? Siapa sebenarnya Santa Teresa dari Calcutta? Mungkin sebagian dari teman-teman muda tidak asing lagi kan dengan nama satu ini. Siapa sih yang gak kenal orang yang luar biasa ini? Orang yang cukup menginspirasi. Orang yang masih peduli dengan kaum-kaum miskin dan orang-orang yang tersingkirkan. Santa Teresa dari Calcutta adalah seorang yang penuh kasih. Seorang yang kudus di abad modern ini. Jadi selama lebih dari 45 tahun, beliau ini berkarya dari India. Ia melayani mereka yang miskin, sakit, yang piatu serta yang sekarat. Jadi sambil membimbing ekspansi kongregasi misionaris cinta kasih dari India ke seluruh dunia. Kongregasi ini didirikannya terus berkembang pada akhir hidupnya. Jadi Santa Teresa ini telah menjalankan 610 misi di 123 negara. Luar biasa sekali ya teman-teman. Sambil menjalankan berbagai karya amal seperti panti jompo dan rumah penampungan. Jadi ini adalah bentuk karya hidup yang dilakukan oleh Santa Teresa kepada orang-orang difabel, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang terlupakan. Jadi selama sisa hidupnya tuh beliau tuh hanya memfokuskan karyanya itu bagi orang-orang yang miskin. Jadi menurut aku pribadi ini merupakan salah satu yang luar biasa karena masih ada orang-orang yang masih peduli kepada orang yang mengalami kesusahan, orang yang miskin, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menjadi tantangan sendiri bagi Santa Teresa agar apa yang ia jalankan ini akan terus berjalan. Jadi di sini kita akan sedikit menyinggung mengenai kisah hidup dari Santa Teresa dari Calcutta ini. Pasti di antara kita belum tahu kan nama asli dari Santa Teresa ini. Sama sih, kakak juga nggak tahu. Jadi kita sama-sama cari tahu ya. Nama kecil atau nama dari orang yang luar biasa ini itu adalah Agnes Gonza Mojahio. Gonza yang berarti kucup mawar atau bunga kecil. Jadi bahasa ini diambil dari Albania. Di sini ada nggak yang tahu kapan Santa Teresa lahir? Nggak tahu ya. Oke, jadi beliau ini lahir pada tanggal 26 Agustus 1910 di Skopje, Albania. Meskipun Bunda Teresa ini lahir pada tanggal 26 Agustus, dia menganggap 27 Agustus adalah ulang tahunnya. Karena pada 27 Agustus itu beliau dibaptis. Makanya dia mau tanggal ulang tahunnya itu
diganti menjadi 27 Agustus di hari di mana beliau dibaptis. Jadi, Santa Teresia ini adalah anak bungsu dari keluarga Skoda Albania yang lahir dari pasangan Nicole dan Drana Bojaxhiu. Jadi ayahnya Santa Teresa ini meninggal pada tahun 1919 ketika ia baru berusia 18 tahun. Setelah kematian ayahnya, ibunya membesarkannya sebagai seorang Katolik Roma yang saleh. Jadi sejak kecil Agnes ini sudah terpesona oleh cerita-cerita dari kehidupan misionaris dan pelayanan mereka di Bengalah, India. Jadi ketika memasuki usia yang ke-12 tahun, ia sudah merasa yakin akan pilihan hidupnya. Jadi beliau ingin sekali menjadi seorang biarawati. Pada usianya yang ke-18 tahun, ketika bulan September tahun 1928, Santa Teresa ini memilih nama Suster Maria Teresa Lisieux. Namun nama itu sudah dipakai, makanya Agnes memilih menggunakan ejaan Spanyol, yaitu adalah Teresa. Karena nama yang ia inginkan itu telah dipakai oleh biarawati lain, maka ia memilih nama Teresa sebagai nama biarawatinya. Jadi ketika memasuki bulan Desember pada tahun 1928, Suster Teresa ini berangkat ke India dan tiba di Kalkuta pada tanggal 6 Januari 1929. Setelah mengucapkan kaul pertamanya pada bulan Mei 1931, Suster Teresa ini ditugaskan untuk mengajar di Sekolah Putri Santa Maria Kalkuta pada tanggal 24 Mei 1937. Jadi, Suster Teresa ini mengucapkan kaul kekalnya dan menjadi pengantin Yesus untuk selama-lamanya. Sejak saat itu, ia dipanggil Ibu Teresa. Ia tetap mengajar di sekolah Santa Maria pada tahun 1944 dan kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Meskipun Santa Teresa ini menikmati mengajar di sekolah, ia semakin terganggu oleh kemiskinan yang ada di sekitarnya. Kelaparan di Bengalah pada tahun 1943 ini membawa cukup banyak sekali penderitaan dan kematian ke kota serta kekerasan antara umat Hindu dan Muslim pada bulan Agustus 1946 membuat kota itu hidup dalam keputusasaan dan ketakutan. Jadi Bunda Teresa ini mendapatkan izin dari Vatikan pada tanggal 7 Oktober 1950 untuk memulai sebuah kongregasi yang kemudian menjadi Kongregasi Misionaris Cinta Kasih yang membuat misi untuk merawat orang-orang yang lapar, telanjang, tunawisma, orang cacat, orang buta, penderita kusta, semua orang yang tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan di seluruh masyarakat. Orang yang telah menjadi beban masyarakat dan dihindari semua orang. Orang-orang seperti ini, menurut kakak pribadi, justru orang-orang yang perlu kita dekati, bukan kita jauhi. Apa yang dilakukan oleh Suster Teresa ini adalah sesuatu yang mulia, sesuatu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Apa yang diperbuat ini dapat kita contohkan bagi kita sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar sini. Ketika kita melihat orang yang susah, atau teman kita, saudara kita, atau siapapun itu yang berada di sekitar kita mengalami kesusahan, kita janganlah menutup mata dan menutup telinga. Kita patut mengulurkan tangan dan memberi bantuan. Meskipun kita mengalami kesusahan, setidaknya kita harus sedikit saja membantu, melihat, karena semua orang itu butuh perhatian.
Semua orang itu butuh kasih. Meskipun begitu, sebagai orang muda, mungkin kebanyakan dari kita menganggap itu hal yang tidak penting. Kita diberi mata untuk melihat. Kita diberi tangan untuk bisa menjamah, membantu. Harapannya kita harus bisa mengikuti jejak dari Santa Teresa ini. Akhir hayat Santa Teresa dari Kalkuta. Jadi, Ibu Teresa ini menderita serangan jantung ketika dia berada di Roma pada tahun 1983 saat mengunjungi Paus Yohanes Paulus II. Setelah serangan kedua pada tahun 1989, ia terpaksa harus memakai alat bantu jantung buatan. Pada tahun 1991, setelah berjuang melawan pneumonia saat ia berada di Meksiko, ia menderita masalah jantung yang lebih lanjut. Jadi, Ibu Teresa ini menawarkan untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai kepala misionaris cinta kasih. Tetapi, para biarawati kongregasi dalam sebuah pemungutan suara yang rahasia memilihnya untuk tetap menjabat. Ibu Teresa juga mewarisi teladan iman Kristiani yang kokoh, harapan yang tak kunjung padam, dan cinta kasih yang luar biasa. Jadi, marilah menjadi cahaya bagiku. Itu adalah salah satu kata yang dikatakan oleh Bunda Teresa. Menjadikannya itu sebagai seorang misionaris yang cinta kasih. Bukan hanya itu, beliau juga menjadi seorang ibu bagi kaum miskin dan sebagai simbol kasih Kristiani di dunia ini.